Selamat siang, Kak Ninda. Perkenalkan, Selamat nama siang. aku Airana Rizka. Ya, aku dari mahasiswi Universitas Pamulang untuk wawancara. Hmm, Ya, mm, sebelumnya boleh perkenalkan dulu. Ya, boleh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ninda Cinikia Putri. Nah, asal kampus itu dari UNJ di Universitas Negeri Jakarta Rawamangun, terus dari jurusan Pendidikan Khusus di Fakultas Ilmu Pendidikan. Sekarang itu semester 4 dan udah UAS. Alhamdulillah mau naik semester 5. Kabar hari ini insya Allah baik. Udah, bisa dipanggil Ninda kok. Alhamdulillah. Eh, aku mau nanya nih, Kak. Sebelumnya tuh kamu udah terbitin karya puisi kan ya? Hmm. Kalau boleh tahu itu kapan terbitinnya? Sebenarnya nerbitan puisi itu bukan puisi saya aja. Jadi itu kami bikin buku di bawah naungan organisasi yang basicnya itu kepenulisan. Ini mau disclaimer dulu yang pertama. Jadi seluruh anggota dari organisasi saya itu mengumpulkan karya buat dijadiin buku dan tidak hanya untuk puisi dan tapi juga cerpen. Nah, untuk penerbitannya itu di tahun 2023, spesifikasinya bulan November. Dan itu tanggalnya eh, gak, gak saya kurang tahu sih, karena yang ngurusin penerbitan bukan saya, tapi di bulan November tahun 2023. Pas pertama kali karyanya diterbitin, perasaan kamu gimana tuh? Kan udah dibaca orang. Oh. Kebetulan itu kan organisasi saya itu fakultas ya. Jadi seluruh prodi itu bisa melihat karya yang kami buat. Dan jadi di UNJ itu di tahun 2023 ada namanya acara SAA, Student Achievement Award. Jadi kayak untuk memberikan reward buat mahasiswa yang berprestasi. Nah, kebetulan buku kami ini dipamerin di sana karena bukunya itu kan udah ada ISBN-nya ya. Pokoknya yang udah ada, pokoknya tercatat di ESBN. Jadi, wah, itu kan terus itu pertama kali dicetak ya. Jadi benar-benar apa excited banget pastinya. Terus juga ada profil penulisnya juga di bukunya. Jadi siapa aja yang nulis dan karya apa yang ditulis itu ada di buku itu. Jadi senang banget sih pasti. Keren. Pas aku Terima kasih. Pas kamu lagi bikin puisi itu ada tantangan nggak saat kamu ini buat puisi itu? Puisi ya, kalau puisi sih nggak terlalu ada hambatan yang benar-benar terhambat sih, karena itu juga, nah, aku bikin itu pas jadi fresh, baru masih mahasiswa baru sih, kayak semester 3-an gitu, jadi masih anggota organisasi, jadinya itu hambatannya paling kayak, kan inspirasinya agak susah ya, apalagi puisinya itu ada temanya. Jadinya butuh waktu yang lama sih buat mikir gimana konsepnya mau apa gitu. Itu temanya itu udah ditentuin dari kampus apa kita sendiri? Jadi itu ditentuin sama yang megang job desk penerbitan gitu. Jadi di organisasi kan biasanya kita ada divisi-divisi ya, kayak divisi Ya. keuangan atau divisi per eh, hubungan masyarakat. Nah, kebetulan divisi ini yang nerbitin buku namanya divisi kepenulisan. Aku boleh jelasin organisasinya dikit nggak? Oh, boleh, boleh banget. Boleh banget. Nah, jadi buku ini kan hasil dari organisasi yang namanya FIDE atau Forum Ide Kita. Nah, organisasi itu berbasisnya di kepenulisan. Nah, ada 3 divisi yang dipegang sama FIDE. Ada divisi apa ya? Humas, hubungan masyarakat, kepenulisan sama eh, namanya PSDM. Lupa lagi PSDM apa ya? Pokoknya pokoknya PSDM. Lupa maaf. Nah, divisi kepenulisan ini punya program kerja yang namanya ide kita. Nah, ide kita ini kita bakal bikin karya, cerpen, puisi,
pantun, dan lain itu udah ditentuin nih setiap bulannya bakal apa. Contohnya kayak tema bulannya tentang September kembali. Terus nanti dirinciin deh September kembali itu maksudnya apa sih. Jadi setiap kita bikin, kita udah dirinciin. Bulan ini tuh tentang ini. Karyanya bebas, kalian bisa milih puisi, cerpen, pantun, dan lain-lainnya. Jadi memang sudah ditentukan oleh organisasi kami dari Januari, misal ada 12 bulan. Dari Januari sampai Desember itu masing-masing bulannya sudah ditentukan maunya seperti apa. Jadi kami sudah tahu temanya apa, tinggal tinggal aksinya bikin puisi sesuai tema yang ditentukan. Oke, baik. Terima kasih udah buat jelasin organisasinya Kaninda. Selama ini. Terus kamu pas sekarang-sekarang ini apanya mau mulai nulis-nulis lagi nggak? Kayak puisi atau karya lainnya? Iya sih kalau itu pasti karena ada tuntutan juga di organisasi ya. Terus kayaknya sekarang banyak di fakultas saya tuh lagi gejor-gejornya untuk ikut lomba. Jadi yang punya kemampuan di dalam bidang penulisan kayak karya ilmiah atau puisi, cerpen dan lain-lainnya itu mereka lagi gencar-gencarnya buat kayak ya udah sana ikut gitu. Jadi sekarang pun mencoba untuk kembali menulis lagi karena liburan 3 bulan ya. Jadi mau comeback lagi sih. Wah, wah, keren ya. Terus apa nih sebelumnya tuh Kaninda pernah pernah coba untuk buat novel gak? Oh, kalau novel sih kayaknya itu high class banget ya. Tapi tapi pernah nyoba di Wattpad sih, cuman enggak sampai ke penerbitnya sih karena menyadari bahwa kepenulisannya masih belum maksimal untuk diterbitkan gitu kan. Jadinya masih dikit aja. Kalau untuk level penerbit yang kayak udah di sampai Gramedia kayaknya ya Allah mimpi banget sih. Tapi kayaknya insya Allah kalau punya kesempatan sih mau. Cuman berprogres aja. Berprogres lah pokoknya. Moga-moga sih bisa sampai sampai Gramedia dan ber-ISBN gitu. Cuman yang tadi saya bilang kalau buku yang puisi itu juga udah keren banget sih karena udah ISBN kan. Kalau aku sih sarannya lebih kayak sebenarnya nulis tuh tergantung enggak sih. Aku sebenarnya nggak bisa ngasih saran banyak. Cuman kalau bagi aku yang suka nulis, kita tuh bingung kan kalau nuangin segala sesuatu yang ada di pikiran kita. Karena sebagai kalau kita curhat kan belum tentu dapat feedback yang baik ya. Jadi ya udah nulis gitu. Kayaknya kalau ditanya alasan kenapa nulis karena memang semua yang ada di kepala itu bisa langsung ditulisin ke tulisan. Nah itu satu sarannya kayak ya apa aja yang di kepala kamu tulisin aja di kertas gitu. Terus yang kedua adalah membaca buku sih. Karena kayaknya tanpa adanya itu kayaknya nggak ada hal yang bisa dijadiin inspirasi. Walaupun sebenarnya inspirasi banyak sih, nggak di buku doang. Cuman kayaknya konsep cerita yang menarik bisa kita jadiin patokan juga kalau kita baca buku. Terus yang ketiga apa ya? Kegemaran menulis harus ditingkatkan dengan sering-sering menulis. Jadi balik lagi kayak kalau emang hobinya menulis pasti nggak bakal jauh dari menulis. Dan kalau nyari inspirasi mah bebas di mana aja. Gak ada yang bisa menghalau itu baik lagu, suasana, kondisi hati, buku yang dibaca itu kan akan mempengaruhi proses penulisan kita ya. Ya. Jadi kalau memang niatnya udah hobi nulis pasti bisa comeback lagi nulis. Apalagi mimpinya mau dicetak ke Gramedia kan. Kalau Ya, aku itu sih tugasnya itu apa aja? Kayak art itu kan tadi seputar puisi ya. Aku juga ada artikel. lo artikel. Nah, ya artikel itu lebih ke artikel opini. Ini izin agak oversharing ya. Ya, nggak apa-apa. Kita sama-sama sharing-sharing. Nah, jadi ya, kan tadi kita udah ngebahas seputar puisi tuh, Hai. Nah, ada juga kalau yang aku lebih into banget, yang lebih kayak sebenarnya puisi juga good thing sih buat aku, cuman kayaknya kalau artikel itu lebih kayak aspirasi di dalam diri aku dituangin ke artikel itu, karena artikel opini atau pandangan kita kan. Nah, di artikel opini itu aku pernah nulis tentang apa ya? Oh, jadi itu kan corona ya. Ya.
Terus aku ini jurusan pendidikan khusus yang basicnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi ada lomba yang diselenggarakan dengan tema merakit harapan untuk anak-anak di Indonesia. Tapi ada juga subtemanya itu untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, karena temanya merakit harapan dan impian, ada eh, ada cabang lombanya itu artikel opini. Hmm. Eh, Nanti bisa dilihat aja yang di link aku kirimin, itu udah dijadiin ebook. Hmm. Dan itu proses menulisnya karena memang aku pengen masuk jurusan pendidikan khusus ini, jadi bener-bener feelingsnya, terus pikirannya itu bener-bener dituangin di artikel itu. Karena emang jurusan yang aku mau, terus juga ada topik seputar anak berkebutuhan khusus, jadinya dituangin lah ke artikel opini itu. Karena emang udah suka kan sama dunia, nggak tahu Ya. sih, emang pengen mau masuk jurusan itu gitu. Terus pokoknya kalau nggak salah sih karena ini temanya aspirasi banget ya, karena kan harapan dan mimpi kita harapan mimpi kita sebagai anak-anak di Indonesia kan gitu. Jadinya alhamdulillah, dan itu ternyata nggak juara sih, tapi masuk ke e-booknya karena masih ada favorite-nya, ada juara favoritnya dan itu masuk. Nah, itu artikel opini. Sebenarnya lebih ketika ada pertanyaan dibandingkan puisi atau artikel, saya lebih milih artikel karena puisi kan sifatnya fiktif dan biasanya dapat dimengertinya bahasanya agak sastrawan banget ya. Ya, Eh, Kalau artikel kan sekali baca mungkin kita bisa merasakan set to the point itu untuk menyampaikan apa yang kita mau gitu. Nah, di artikel itu biasanya saya lebih suka itu kalau dikasih dua pilihan, misal sama kayak puisi apa artikel opini. Saya jawab artikel opini karena lebih mengedepankan pandangan saya sebagai seorang penulis dan apa yang mau saya sampaikan lewat tulisan itu. Terus juga ada artikel yang seputar hak asasi manusia yang Papua. Waktu itu di tahun 2020. Semoga linknya ada deh nanti dikirimin ya. iya. Pokoknya itu tentang hak asasi manusia dan nggak juara sih, tapi lumayan banyak dibaca. Pantun kayak sebenarnya bebas. Cuman ya memang ada sisi eh, kita buntu lah untuk meneruskan jalan ceritanya. Itu sering Hmm. banget sih. Ada seputar artikel opini sih. Hmm. Kamu keren banget ya. Ya. Dan seperti itulah Kai, biasa aja. Gak- Mungkin belum menang juga belum rezeki ya kan, kita bisa belajar dari situ untuk kedepannya buat Iya. buat artikel itu tuh kamu udah keren banget Kak. Hmm. Oh, terima kasih ya. Jadi malu. Jadi kayaknya kamu akan Untuk jadi ya bisa artikel KTI jurusan. Aku boleh nanya nggak tentang jurusan boleh, kamu ini? boleh, boleh, boleh. Kan Aku suka mau ditanya-tanya. kamu mau ke semester 5 ya? Mm. Yes. Hmm. Itu mulai mulai kayak banyak tugas atau kesulitan-kesulitan yang ada tuh dimulai Eh, dari semester berapa? Jadi semester satu aku jawab. Hmm, karena kayaknya transisi. Kamu tahu kan transisi aku di jurusan agama, terus harus Hmm. pindah. Itu kan banding setir ya namanya. Dari agama ke UNJ itu kan kayak terus pakai UTBK itu kan soshum ya. Belajar lagi ngulang kan karena bukan jurusan IPS. Itu jadi tantangan sih menurut aku. Masuknya aja tantangan. Ya, Dan jurusan saya itu, pendidikan khusus itu, kami harus masuk ke dunia anak berkebutuhan khusus. Kayak contohnya di semester satu itu ada mata kuliah pendidikan dengan anak autisme. Nah, untuk tahu anak autis itu kita harus ketemu langsung. Dan itu observasi namanya.
Jadi effort banget dan itu capek banget karena harus harus nyari, harus observasi dan harus bikin laporan observasinya dan harus mempresentasikannya gitu. Itu juga udah capek karena ya Allah anak SMA dan karena baru tahu jurusan ini jadinya kan nggak belum mempersiapkan diri dengan baik. Itu saya sih, nggak tahu yang teman-teman yang lain. Jadinya itu udah sulit. Terus pokoknya dari semester awal pun kami juga udah ditandain untuk notabene menjadi seorang guru, harus berbudi pekerti baik, memiliki wawasan yang luas, harus peka, inisiatif itu udah ditanamin terus gitu. Terus bagaimana kami harus beraksi terhadap anak berkebutuhan khusus, itunya juga harus sebenarnya lebih kayak tumpuan sosialnya orang tua. Terus kan kami bakal ngajar ya intinya secara garis besar kami bakal ngajar di sekolah luar biasa ataupun sekolah-sekolah yang ada anak ABK-nya gitu. Hmm. Mau nggak mau harus inisiatif tinggi dan uh, punya wawasan luas. Itu sih yang sulit. Terus juga di semester ini pun uh, udah masuk ke mata kuliah pembelajaran. Tadi kan saya bilang di semester awal itu pendidikan. Kalau pendidikan itu biasanya kami anak autis tuh kayak gimana sih ciri-cirinya, karakteristiknya kayak gimana. Nah, di semester ini tuh ada namanya pembelajaran. Di pembelajaran itu kita harus mengajarkan anak autis. Gitu. Bukan lagi mengenal, tapi mengajarkan gitu. Jadi itu kayak uh, jadi kan kalau udah pembelajaran itu kami ada simulasi, simulasi menjadi Hmm. guru kayaknya dan teman-teman kami tuh yang menjadi ABK-nya. Jadinya kayak main peran gitu. Kadang saya yang ABK-nya, terus kadang teman saya yang jadi gurunya. Terbalik lagi kadang saya yang jadi gurunya, teman saya yang jadi ABK-nya. Gitu. Dan itu melelahkan. Saya, eh, saya kira jadi guru tinggal ngajar-ngajar doang ya. Ternyata enggak. Iya. Itu Ya, sih beratnya. ini juga berat juga ya. Apa mungkin apa namanya anak kebutuhan khusus, jadi mental kita juga harus lebih dan juga ngajar Indonesia. Betul banget mentalnya tuh. Aku boleh minta saran nggak atau nasihat yang buat yang baru mau buat puisi gitu. Oh, oh kalau kamu suka nulis gak sebenarnya Kai? Uh, Kalau aku sih suka tapi belum belum apa ya? Baru mikirin konsepnya aja. Tapi udah ada niatan, maksudnya baru niatan doang. Kayaknya cukup segini aja ya, Kak. Enggak. Bener nih. Tapi nggak apa sih kalau ada yang kurang bisa nanya aja WA ya. Ya, terima kasih juga buat bantu tugas aku, Ya, aku tahu kok wawancara. rasanya seperti itu. Terima kasih banyak nih buat Kak Nindi. Jawaban yang diberikan juga membantu banget ya untuk wawasan kita. Hmm. Apa pengetahuan kita tentang jurusan Kak Nindi juga. Yes. Terima kasih juga Kak Ninda. Terima kasih lagi atas waktu dan wawasan kamu hari ini. Sangat membantu Yap. dan kesediaan kamu untuk berbagi apa pengalaman. Ya, semoga aku bisa kayak kamu nulis nulis artikel. Ya Allah, tidak pasti lebih keren anak sastra. Linguistiknya kan lebih jago. Ya, mungkin sampai sini aja ya Kak. Ya, Oke, makasih. semangat. Ya, semangat guys. Baik, Kai. Ini